Kita kan setiap hari sibuk ya, mengejar ini, menyelesaikan itu, melewati berbagai macam ujian dalam hidup. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, dari semua ujian itu, sebenarnya mana yang paling penting di mata Tuhan? Nah, hari ini kita coba cari tahu jawabannya bareng-bareng. Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Coba deh kita bayangkan sebentar, setelah semua perjalanan hidup ini, dengan segala naik turunnya, ternyata nanti di ujung jalan, Tuhan itu cuma akan menanyakan satu hal, benar-benar cuma satu soal ujian yang jadi penentu segalanya. Kira-kira apa ya soalnya? Nah, ini dia yang luar biasa. Dalam Injil hari ini, Yesus itu seakan-akan kasih kita contekan, kasih kita bocoran kunci jawaban untuk ujian akhir itu. Wah, ini kan kesempatan emas banget ya buat kita siap-siap. Jadi apa sih isi bocorannya? Yuk kita lihat lebih dalam. Oke, coba perhatikan baik-baik. Disinilah letak kuncinya. Yang memisahkan kelompok domba dari kelompok kambing itu ternyata bukan dosa-dosa besar yang mungkin kita bayangkan. Kesalahan mereka itu sederhana tapi fatal. Mereka melihat penderitaan, tapi mereka memilih untuk cuek. Mereka tidak berbuat jahat, tapi mereka juga nggak berbuat baik. Dan ternyata di mata Tuhan, tidak melakukan apa-apa, itu sudah cukup jadi pembeda. Sikap bukan urusan saya atau bodoh amat, ini ternyata bukan masalah sepele loh. Ini adalah sebuah penyakit rohani di zaman modern kita. Dan Paus Fransiskus bahkan punya nama khusus untuk menggambarkannya. Ya, inilah namanya globalisasi ketidakpedulian. Gampangnya gini, ini seperti saat kita lagi scroll-scroll media sosial. Kita lihat berita orang susah, terus ya udah kita swipe lagi, lanjut lihat postingan yang lucu-lucu. Hati kita itu jadi kayak kebas, jadi mati rasa. Itulah penyakit yang dimaksud. Kita lihat, kita tahu, tapi kita memilih untuk tidak mau terganggu. So, ini semua membawa kita langsung ke jantung iman kita. Gereja selalu mengajarkan ada dua hal yang absolut yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Persis seperti dua sisi dari koin yang sama. Kata-kata dari Santo Yohanes dari Salib ini dalam banget ya. Pada akhirnya nanti, semua gelar kita, semua pencapaian, semua pengetahuan kita, itu semua akan pudar. Yang akan dinilai cuma satu hal, seberapa besar kita sudah mencintai. Pesannya jelas banget kan? Iman yang nggak ada buahnya dalam tindakan kasih, itu iman yang kosong, nggak bisa ditawar. Nah, ini penting banget biar kita nggak salah fokus. Ujian akhir nanti itu nggak akan menanyakan jabatan kamu apa di gereja, atau kamu hafal berapa ayat Alkitab. Bukan itu. Pertanyaan sesungguhnya itu jauh lebih personal. Seberapa peka mata hati kita untuk bisa mengenali wajah Yesus yang tersembunyi di dalam diri mereka yang lapar, yang haus, dan yang tersingkirkan. Oke. Jadi ini semua bukan cuma teori yang indah untuk didengar ya. Injil hari ini benar-benar kasih kita tantangan yang sangat nyata, apalagi di masa prapaskah ini. Ini adalah panggilan untuk kita semua. Pertanyaannya, gimana cara kita mempraktikannya? Sebenarnya ada 3 langkah praktis. Pertama, dan ini yang paling penting, lawan rasa cuek itu. Begitu kita mulai merasa, bukan urusan saya, langsung sadar. Kedua, jangan pernah menunggu. Jangan berpikir, nanti deh kalau saya udah kaya, atau nanti deh kalau saya sudah lebih baik. Enggak. Dan yang terpenting, ketiga, mulailah dari yang paling sederhana. Dari yang ada di depan mata kita. Memberi makan, mendengarkan, atau sekedar memberi senyuman. Tindakan kecil hari ini jauh lebih berharga. Dan inilah janji yang menjadi kekuatan kita, saudara-saudari. Setiap kebaikan, sekecil apapun itu, yang kita lakukan untuk orang lain, itu kita lakukan langsung untuk Kristus sendiri. Ingatlah selalu, iman tanpa kepedulian adalah mati. Mari kita pegang ini erat-erat sebagai bekal perjalanan kita. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.